diperhatikan. Kemudian pemantauan denyut jantung juga peningkatan denyut jantung supaya dihindari. Jadi mencegah hipotensi, mencegah peningkatan denyut jantung atau nadi itu juga perlu dilakukan oleh pelatih anestesi. Kemudian hindari untuk penggunaan ketamin karena akan berdampak pada memburuknya tekanan denyut jantung, tekanan arteri dan epinefrin dalam plasma. Nah, jika pilihannya adalah anestesi regional, maka anestesi regional lebih unggul dibanding anestesi umum pada pasien jantung dengan blok regional. Diberikan premedikasi untuk menghindari cemas, ini premedikasi relaksan ya. Namun kerugiannya perlu diperhatikan bahwa hipertensi dari blokade simpatis dan tidak terkendali dan kebutuhan untuk loading volume dapat menyebabkan iskemia. Hati-hati ya ketika pasiennya hipotensi, ternyata blokade simpatis ini tidak terkendali yang menyebabkan pasiennya menyebabkan iskemia. Tata laksana diambil dengan memberikan anestesi lokal karena dosis lebih besar dapat menyebabkan toksisitas dan depresi miokard, tidak mencegah epinefrin dengan adjuvan dan anestesi juga tidak disarankan. Takikardi ini sebagai tanda iskemia jantung. Hati-hati kalau pasien sering takikardi berarti ada kemungkinan iskemia jantung. Ini menyebabkan tekanan peningkatan kebutuhan dan suplai oksigen yang tidak imbang sehingga menyebabkan oksigenasi dalam otot jantung akan menyebabkan perubahan rentan terhadap perubahan iskemik jantung pasien. Tes neuroaksial, ya, saya rasa ini juga sudah pernah menjalani ini bagi saudara yang menjalani ini ya. Jadi intinya bahwa pasien tidak boleh hipertensi, pasien tidak boleh tidurnya terganggu, ya. ini saya kira ada menunjukkan. Aduh. Oke, ini sudah bisa baca ya. Ini iskemia interpretasi di beberapa langkahnya nanti bisa dibaca sendiri aja. Oke, intinya bahwa anestesi regional atau tunggal, anestesi regional itu tunggal atau umum itu mengurangi respons stres senjata jantung ekstubasi lebih awal dan lebih lama lebih pendek dan hasilnya pasca lebih baik. Anestesi umum memiliki sifat kardioprotektif dan dapat meningkatkan suplai oksigen. Jadi kalau mau memperbaiki kondisi pasien ya anestesi umumnya. Keputusan menggunakan anestesi regional itu dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan dengan pemantauan yang tepat. Perhatian harus dilakukan ada penggunaan antikoagulasi, hipotensi risiko trombositopeni, tromboemboli ketika menghentikan antikoagulan dengan manfaatnya. Jadi yang paling penting gini, saudara sekalian, ada dua dilematis ketika diputuskan anestesi regional, sebenarnya anestesi juga itu berpotensi mengalami tromboemboli pada saat pemasangan, pada saat penusukan memasukkan obat di pinggang ya, seperti itu. Tetapi itu aspek yang harus hati-hati regional. Baik, selesai itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ini. Mohon maaf ya saya banyak batuknya. Nanti kalau sudah ini kita lanjut ke biostatistik. Bukan di biostatistik. Oke, break sebentar ya. Kalau mau ada diskusi ditahan dulu ya. Saya mau ke ambil minum dulu. Ya, Pak.
Baik, kita lanjutkan ke topik yang lain dulu ya. Yang itu nanti Anda sudah Oke. Kita bicara tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Ini sebenarnya yang kita bicarakan kemarin tentang sampel, cara mengambil sampel dari populasi, itu sebenarnya mengikuti kaidah probabilitas. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya pada saudara, apakah kalian familiar dengan program SPSS? Ada berapa yang tidak familiar dengan program SPSS? Nanti ada latihan menggunakan SPSS masalahnya. Ada berapa orang yang tidak ini? Ya. Iya Pak, kalau tidak salah. Ada tahu program SPSS toh? Belum pernah Pak. Tahu Pak. Belum pernah. Iya, Pak. Oke. Kalau belum pernah, yes, berarti mendengarkan teorinya aja dulu ya. Kalau belum pernah SPSS, ya kita dengar teori. Artinya gini, saya mengatakan gini, lewat Excel juga bisa. Bisa. Nanti saya carikan linknya ya. Saya ini baru dapat informasi kalau Mas ngajar hari ini. Nanti tak kirimkan, tak kasihkan contoh videonya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini mencoba mencari cara komputerized untuk menentukan probabilitas. Mencari probabilitas dari populasi sehingga semua populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Nah, kalau memang secara sederhana ya ganjil genap gitu. Tapi kalau mau random, komputer sudah bisa mengupload itu. Jadi yang penting Anda mengcoding aja berapa spasialnya coding dulu. Setelah itu nanti diacak codingnya berapa aja sih, berapa orang sih yang saya harus ambil gitu. Nah, coding ini penting karena ini akan menentukan kualitas dari penelitian saudara. Yang saya bilang sebagai random itu satu penelitian apabila respondennya diambil secara random, maka kualitas penelitian itu jelas bagus. Bentar ya, saya ngecek dulu. Ya, jadi nanti akan ada latihan. Saya rasa kayaknya bukan, saya lupa ya SPS apa ya. Nanti ini aja. Anda kalau nggak bisa belajar ya belajar. Jadi saya kirimkan link videonya. Nanti Anda mencoba dengan pertanyaan saya untuk mendapatkan hasilnya seperti apa. Jadi artinya gini, ketika Anda harus merandom itu tidak perlu dengan komputer bisa merandom gitu loh. Mengatakan itu, jadi nggak usah susah dengan gimana cara pengambilan sampelnya saya dengan random. Gimana cara merandom? Komputer Pak yang merandom. Boleh. Seperti itu ya. Kemudian kita teorinya probabilitas dulu ya. Nanti kita baru ke latihan sana. Nanti divisi hukum nanti akan kita bahas. Saya nggak usah pengertian. Jadi
probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan. Suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang terjadi. Jadi probabilitas itu peluang atau kemungkinan. Jadi kita harus harus bisa mencerna bahwa dalam satu penelitian itu kita harus bisa memprediksikan. Nah, memprediksikan ini atau memprobabilitaskan ini adalah satu kegiatan ilmiah sebenarnya, walaupun kita mendapatkan sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Percobaan pengamanan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa yang terjadi. Hasil outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Ini adalah ini terminologinya dulu. Event itu kumpulan dari satu atau lebih hasil terjadi dalam satu percobaan. Nah, percobaan kegiatan hasil pengambilan dua dadu pada percobaan awal, angka 1 dan atau angka 2 dan atau seterusnya. Nah, kemungkinan munculnya angka-angka ini adalah probabilitas. Penilaian subjektif. Jadi di dalam kita membuat penelitian itu kita perlu menyimpulkan, perlu memperkirakan bahwa bagaimana cara saya nanti merandom atau mengambil sampel itu. Yang saya bilang tadi, bilang teknik sampling, ya seperti itu. Karena kita pendekatan kasih. Setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus kemungkinan hasil suatu peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan. Misalnya gini, dalam pecahan koin muncul gambar atau muncul angka. Kemungkinan uang itu kan dua mata sisi. Uang, gambar sama angka. Nah, ketika kita anggap berapa kemungkinan munculnya gambar atau angka, maka kemungkinan setengah. Dua ini diambil dari probabilitasnya. Satu ini adalah muncul gambar atau muncul angka, dan seterusnya. Pendekatan relatif, suatu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Probabilitasnya jumlah peristiwa yang terjadi pada suatu peristiwa dengan jumlah total. Nah, ini pendekatan subjektif penting ya. Kayak tadi ada rumusnya, ini penting. Kata subjektif apabila suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang disediakan dalam satu dasar kepercayaan. Jadi misalnya gini, kami menerima mahasiswa STKA yang sudah terseleksi. Dulu waktu angkatan awal-awal itu kami menerima ada sekian ratus pendaftar. Kemudian kita seleksi dari berdasarkan hasil nilainya, kemudian kita masuk sebagai siswa kita. Satu kelompok kelas Pusrenkun atau kelas Tubel, yang satu mandiri. Nah, yang satu mandiri itu begini. Ternyata hasil seleksi itu kelas mandiri itu grade-nya lebih rendah dibanding kelas Tubel. Nah, ini setelah kemudian kita ikuti selama 1 tahun pembelajaran, itu ternyata kelas reguler lebih tinggi dibanding kelas mandiri. Ini udah otomatis ini. Ternyata bisa seperti itu. Artinya, saya bisa memperkirakan ketika saya menerima 2 kelas, di mana masing-masing kelas itu grade-nya lebih tinggi. Misalnya seleksi awal kelas reguler, kemudian setelah reguler selesai kelas mandiri. Walaupun teksnya berbeda, ternyata anak-anak ini terseleksi sendiri. Karena yang gagal di kelas reguler ikut lagi di kelas mandiri. Nah, akhirnya grade-nya, ya, ketika saya menerima kondisi seperti ini, maka saya bisa memperkirakan secara subjektif saya, dan itu perlu dibuktikannya, bahwa nanti nilai akademiknya akan lebih bagus kelas reguler dibanding kelas
mandiri. Walaupun cara kuliahnya sama, ininya sama, tapi karena apa? Aspek dasar dari masing-masing peserta itu sudah bisa kita prediksikan sebagai hasil terakhir. Dan ini namanya evaluasi pendekatan subjektif dari probability. Seperti itu. Ya, jadi di dalam satu penelitian itu kita bisa boleh memprobabilitaskan kemungkinan terjadinya itu. Nah, suatu kejadian dinyatakan nilai 0 proporsional jika satu peristiwa atau kejadian tidak memiliki peluang yang sama untuk sekali terjadi. Misalnya peluang untuk munculnya gambar dan angka secara bersamaan. Mungkin nggak dalam mata koin? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dua itu pasti akan salah satu seperti itu. Inilah probabilitas 0. Jadi ketika kita memprediksikan itu maka akan bisa kita perkirakan. Jadi semua probabilitas itu selalu mendekati angka 1. Ya, rentangnya itu 0 sampai 1. Entah itu 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Nah, ini contoh menentukan nilai probabilitas ya. Ini P itu ada probabilitas, E itu adalah kejadian atau peristiwa, X itu seberapa banyak kesempatan dari suatu kejadian, N itu jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Jadi PE sama dengan X per NP. Ya, N ini jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi dikalikan dengan peluang. Nah, ini contohnya. Saya nggak usah bahas ya, ini hanya contoh. Kemudian, nah ini apa bedanya probabilitas dengan statistik? Ini yang penting. Kalau probabilitas itu memprediksikan kemungkinan akan terjadi, tapi kalau statistik menilai data yang ada pada peristiwa yang lalu. Jadi ada data, ini kejadian yang lalu, itu statistik. Tapi kalau probabilitas belum ada data, jadi kemungkinannya akan terjadi. Nah, ini sangat penting buat peneliti untuk memprediksikan bahwa hasil saya seperti itu. Makanya dalam penulisan proposal Anda, ketika membuat saudara sudah dinyatakan lulus proposal, Anda sudah mulai meneliti, saudara harus bisa mengangan-angan dulu, jangan dulu menerima data. Anda harus memprediksikan, kalau saya nanti hasilnya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau saya memikirkan seperti ini, akan terjadi seperti ini. Jadi kemungkinan itu harus diprediksikan. Kenapa ini probability ini penting buat saudara? Supaya nanti ketika hasilnya tidak sesuai atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita bisa tahu penyebabnya di mana. Ya, prediksi kemungkinan terjadinya di mana. Anda bisa memperbaiki itu ketika proses penelitian berlangsung. Tapi tidak benar kan Anda merubah angka ya. Kalau merubah angka itu sebenarnya kriminal itu. Ya. Jadi yang diubah itu misalnya gini. Saudara menentukan cut off point atau batas lulusnya itu ada 5. Dalam satu penilaian kok ternyata yang nilainya di atas 6 itu sedikit, kemudian banyak di angka 5 dan banyak di angka 3 sama 4. Nah, ini Anda tidak boleh mengganti angka yang hasil itu, pengukuran itu. Yang saudara ganti adalah nilai batasnya, cut off point-nya. Jadi kalau misalnya cut off point-nya tadi 5, ya diturunkan tidak 5, tetapi 3 atau 2, sehingga semua data itu bisa tercover. Ya, ini salah satu contoh bahwa prediksi itu perlu dilakukan dalam statistik. Nah, ini nanti manfaat probabilitas dalam penelitian ini membantu peneliti dalam pengambilan keputusan lebih cepat ya. Jadi Anda bisa memprediksikan. Contoh yang bahasa mudahnya gini, Anda di dalam menentukan populasi, Anda kan kemarin menentukan selama 1 tahun dibagi 12, ketemu rata-rata per bulan. Yaitu Anda meyakini bahwa di bulan itu ternyata misalnya rata-rata 50, berarti saudara akan mendapatkan eksponen 50. Tapi saudara bisa ini hanya catatan rata-rata, bisa juga 50 itu kan di dalam 1 tahun itu kan fluktuatif, ada naik, ada turun di bawah itu toh. Kalau kita rata-ratakan, nah dilihat dari skema tadi, skema populasi itu ternyata
angka operasi pada tertentu itu di bulan apa. Ya, Juni, Januari, Juli itu yang tinggi-tingginya. Sementara penelitian Anda adalah Juni, Mei, Juni, Juli ya. Ternyata Anda penelitiannya mulai bulan September. Nah, Anda harus bisa memprediksikan dari angka rata-rata tadi selama ini saya dapat responden yang saya inginkan. Ya, kalau tidak dapat berarti saya harus memanjangkan ininya atau menurunkan sampelnya dengan cara memprediksikan sesuai dengan periode bulan di mana Anda akan melakukan penelitian. Itu. Ya. Itu yang penting karena ini probabilitas. Jadi Anda harus mengira-ngira dulu di sekarang. Kemudian yang kedua adalah dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Jadi Anda bisa probabilitas itu misalnya gini, saya mengambil sampel dari populasi yang masuk kriteria inklusi eksklusi. Tetapi saya ingin mengambil data itu dari kelompok tertentu. Nah, probabilitas itu bisa memprediksikan. Saya pengen mendapatkan responden itu yang sepasang, kontrolnya laki-laki ya intervensi laki-laki, kontrolnya perempuan ya intervensi perempuan kontrolnya perempuan. Kemudian usianya kira-kira sama misalnya. Nah, pengelompokan seperti ini probabilitas akan membantu melakukan itu. Nah, pengelompokan dengan seperti ini kita sebut dengan matching. Matching itu menyatukan, mengumpulkan data yang mirip untuk kemudian dianalisis. Itu namanya matching. Matching ini sebagai syarat untuk terjadinya randomized control trial. Itu. Kemudian yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel dari hasil satu populasi. Jadi kita bisa memprediksikan satu sampel itu kemungkinan bisa dipilih itu berapa persen. Ya, rata-rata misalnya tingkat kesalahannya 0,5% misalnya, 0,05%. Jadi 0,05 atau sekitar 5%. Jadi 95% itu benar. Nah, kalau kita bisa menentukan itu, melakukan probabilitas, maka kemungkinan untuk sampel terpilih yang mewakili populasi itu bisa diprediksikan. Ini hukum. Mungkin Anda kalau tes TP ada seperti ini ya. Ya nanti Anda tidak harus tahu posisi ini ya. Ini hanya kalau saya katakan ini adalah hukum probabilitas. Ada saraf, ada komplementari, ada perkalian. Ada ini ada satu contoh. Tapi saya tidak ingin Anda terlalu pusing dengan ini. Yang ini saya tekankan adalah bahwa probabilitas itu bisa dilakukan dengan cara lewat computerized. Yang pertama, yang kedua, Anda bisa melakukan probabilitas sendiri, memperkirakan kemungkinan itu dengan teknik random tadi. Oke, ini sekedar aja ya, hukum yang saya rasa Anda tidak perlu paham betul, tapi yang paling penting adalah Anda bisa memahami bahwa macam-macam ilmu ini dalam prakteknya ini Anda tidak perlu tahu banyak karena Anda bukan dari matematika. Bagaimana memanfaatkan probabilitas dalam studi Anda itu yang paling penting. Baik, ada pertanyaan silakan. Ini beberapa contoh. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya sharekan dulu biar saudara baca ya. Saya lihat mana share. Aku sendiri belum pernah masuk ke
belok belok. Aku sudah ke sana. Nggak apa-apa lah kalau sempit gitu. Tak ada, hasilnya cuma padahal itu ada 2 loh. Ada ide bisa Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, materi sudah saya share ya, silakan dibaca, pelajari. Nanti kalau Anda nggak paham, kita diskusikan kita diskusikan di di pertemuan mendatang. Silakan diunduh dulu ya, materinya di mana? Silakan diunduh materinya di di chat room ya, chat room. Silakan diunduh. Nanti kalau ini ketutup berarti akan hilang chat room. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi intinya gini, ke probabilitas itu adalah makanya satu plan itu yang bagus itu ada memiliki probabilitas tinggi. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak cukup ya. Mohon maaf saya batuk-batuk terus. Semoga besok bisa lebih normal lagi. Insya Allah Jumat kita akan sharekan hasil setelah saya nanti saya akan sampaikan dulu judul-judulnya yang harus diperbaiki karena saya nggak ngerti mana variabelnya, cuma satu variabel ya, minimal 2 variabel gitu ya. Nanti saya tandai untuk diperbaiki, yang tidak saya tandai berarti sudah oke, akan saya sharekan ke pembimbingnya masing-masing. Seperti itu ya. Kalau tidak bisa optimal karena saya masih batuk. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatan. Jangan lupa absen isi daftar hadir ya. Iya, Pak. Daftar semoga Anda bisa memahami masih